Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi ke acara CEO Talk ya. Hari ini kita akan bicara ya sedikit tentang bagaimana UMKM bisa memiliki rumah impian untuk keluarganya ya. Selama ini ada sebuah bahasa ya atau ada sebuah eh, pembahasan di masyarakat bahwa UMKM itu sulit untuk mendapatkan ataupun memiliki rumah untuk keluarganya. Nah, ini sebuah mitos ya, sebuah argumen yang sangat tidak mendasar. Kenapa? Karena pada hakikatnya sesungguhnya semua orang itu sebenarnya bisa memiliki rumah impian untuk keluarganya. Nah, bagaimana caranya untuk UMKM bisa memiliki rumah? Pertanyaannya kan itu, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, teman-teman, maka yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita ingin memiliki rumah, ya. Itu dulu. Kalau misalnya kita mau memiliki rumah, ya UMKM mau memiliki rumah dan dia punya uang cash, itu nggak ada masalah. Itu selesai, ya. Kenapa? Karena kita tinggal datang ke perumahan tertentu yang kita minati, lalu akhirnya kita kita memilih rumahnya dan kita membelinya, membayarnya secara cash, gampang, ya. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kalau misalnya UMKM yang memang nggak punya rumah? Kenapa? Karena memang usahanya sedang berkembang, usahanya sedang dijalankan gitu ya. Nah, sehingga untuk membeli rumah secara cash ini agak sulit. Nah, tetapi teman-teman, sulit itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan gitu. Semuanya bisa dilakukan. Nah, tinggal bagaimana kita mengetahui caranya. Nah, kita mulai ya. Ya, teman-teman, jadi ketika kita mau mengambil rumah ya lewat kredit pemilikan rumah ya atau KPR gitu ya, jadi selibet gitu ya. Maka kita harus mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh bank ya, yang saya sarankan adalah syariah, bank syariah untuk meloloskan atau mengabulkan permohonan setiap UMKM untuk memiliki rumah ya. Ya apalagi ya kita ketahui bersama bahwa tidak semua bank syariah juga bisa memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah untuk UMKM. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar mencari perumahan yang bekerja sama ya dengan bank syariah untuk KPR-nya. Nah, ini nih ya yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Cari tuh ya di mana perumahan yang memang dia bekerja sama dengan bank yang bisa memberikan fasilitas KPR untuk UMKM ya. Sekarang sudah mulai banyak ya. Kalau misalnya kesulitan nanti wapri saya gitu ya, saya akan kasih tahu di mana akhirnya teman-teman bisa mengetahui mendapatkan perumahan yang bekerja sama dengan bank yang bisa memberikan fasilitas KPR untuk UMKM. Nah, teman-teman, kita lanjut kepada bagaimana caranya. Nah, ketika kita ingin mengetahui bagaimana caranya, maka yang harus kita ketahui lebih dulu adalah apa yang dinilai oleh setiap bank ya untuk bisa memberikan fasilitas KPR kepada UMKM gitu ya. Nah, seperti kita ketika kita berbisnis nih UMKM pasti juga berbisnis gitu ya, melakukan usahanya. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu atau membeli sesuatu gitu ya, maka kita harus mengetahui persyaratan untuk membeli sesuatu itu, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita ingin mendapatkan ataupun membeli sesuatu itu dengan cara mengaksurnya. Pasti ada persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh si pemilik barang. Nah, begitu juga dengan rumah, teman-teman. Ya, konsepnya hampir sama. Konsepnya sama, bukan hampir sama gitu ya. Konsepnya sama. Bagaimana akhirnya persyaratan yang diminta atau yang dinilai oleh si bank ini untuk bisa memberikan kredit ataupun fasilitas KPR untuk UMKM.
Nah, teman-teman, karena semua bank syaratnya sama, maka harusnya kita ketika memang benar-benar ingin memiliki rumah, bisa mempersiapkan diri kita, ya, usaha kita, ya, untuk bisa mendapatkan rumah itu. Nah, jadi ada eh, beberapa persyaratan yang dinilai oleh bank. Yang pertama, teman-teman, ya, kita langsung masuk ke poinnya. Yang pertama adalah bank itu akan menilai diri kita, ya. Ini diri kita yang akan dinilai oleh bank. Jadi teman-teman, kita ketika mau diberikan sebuah fasilitas, ya, oleh bank, maka kita harus memastikan diri kita bagus di mata mata bank itu. Ya, tetapi tidak hanya diri kita, tetapi juga pasangan kita, ya, istri kita atau suami kita, itu juga harus dipastikan bahwa track recordnya adalah bagus, ya. Jadi jadi siapapun juga, ya, kita pun sebagai pebisnis gitu ya, pasti akan bekerja sama, pasti akan mempercayakan sesuatu kepada rekan kita, kepada orang-orang yang bisa kita percaya, yang track recordnya itu bagus gitu. Nah, inilah yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah pastikan track record secara pribadi kita itu dan juga istri kita, ya, diri kita dan juga istri kita atau suami kita, pasangan kita itu bagus. Nah, kalau bank menilai track recordnya dari mana? Gitu. Nah, kalau bank, teman-teman, menilai track recordnya itu dari BI checking. Apa maksudnya BI checking? Jadi Bank Indonesia itu, ya, itu memiliki catatan, ya, catatan tentang diri kita, ya. Kalau misalnya kita, ya, kalau misalnya kita itu pernah meminjam ataupun meminjam kepada pihak manapun juga yang sifatnya adalah lembaga keuangan atau sifatnya adalah dia meminjamkan atau mengkreditkan suatu barang, ya, ini yang kadang-kadang nggak sadar teman-teman, ya. Maka catatan itu akan masuk ke catatan Bank Indonesia. Nah, semua catatan kita itu masuk ke sana. Nah, maka untuk mengetahui track record kita, ya, bank akan mengecek, ya, ke BI Bank Indonesia tentang diri kita dan juga pasangan kita, ya. Jadi apakah kita pernah punya pinjaman, apakah kita pernah punya kredit gitu ya, yang dilakukan oleh kita sebelum-sebelumnya. Nah, sebenarnya ketika kita memiliki pinjaman atau kredit di bank yang lain atau lembaga keuangan yang lain itu nggak masalah. Kenapa? Karena uh, semua mungkin punya kebutuhan, tetapi yang harus kita jaga adalah teman-teman, ketika kita menunggak ataupun tidak mampu membayar, ya, cicilan yang harus kita lakukan setiap bulannya, maka itu akan menjadi catatan. Nah, itu akan menjadi catatan sekali lagi untuk Bank Indonesia mencatat bahwa kita memiliki tunggakan atau kemampuan bayar yang tersendat-sendat. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang harus dipastikan adalah, ya, yang harus dipastikan adalah bahwa teman-teman harus mengklirkan, membersihkan nama teman-teman dan juga pasangan teman-teman gitu ya di BI checking atau di catatan Bank Indonesia. Nah, terus Pak, gimana kalau misalnya kita sudah memiliki tagihan ataupun cicilan yang tersendat? Mulai dari sekarang, ketika kita ingin benar-benar memiliki rumah, maka selesaikan cicilan itu dengan disiplin. Ya, mulai bayar, ya, cicilan itu dengan disiplin. Ya, maka nanti kita akan membutuhkan waktu untuk mengklirkan nama kita di BI. Jadi nggak langsung serta-merta ketika kita bayarkan nama kita langsung clear, nama kita langsung bersih, enggak gitu ya. Maka akan dilihat track recordnya lagi. Ya, kalau track recordnya ternyata nanti sudah selama 3 bulan atau 6 bulan sudah tidak ada cicilan yang tertunggak, maka bisa jadi akhirnya Bank Indonesia menghilangkan catatan itu. Ya, jadi teman-teman ya, ini waspada nih. Ini harus diwaspadai, harus diwanti-wanti bahasanya gitu ya, supaya kita tidak terjebak pada masalah ini. Ya, memang penawarannya begitu menggiurkan gitu ya.
mendapatkan suatu barang, terusnya bisa dicicil gitu ya, lalu bisa bisa dilakukan pembayaran setiap bulan, kita nggak terasa membayarnya gitu ya, tapi ketika akhirnya kita tidak memprioritaskan itu, maka bisa jadi akhirnya menjadi kendala kita untuk mendapatkan rumah impian kita. Nah, kuncinya adalah di pencatatan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki pencatatan, ya, maka orang nggak akan bisa tahu, ya. Orang nggak akan bisa percaya begitu saja, ya. Orang nggak punya dasar untuk melakukan penilaian, gitu. Kenapa? Karena nggak bisa akhirnya bisnis ataupun kemampuan itu, ataupun pendapatan itu hanya disampaikan tanpa adanya pencatatan. Nah, oleh karena itu yang kedua adalah, ya teman-teman, maka bisnis kita itu harus ada pencatatannya. Pak, saya kan nggak punya orang accounting, Pak, saya kan nggak punya orang pembukuan, Pak, saya kan nggak punya macam-macam lah. Sederhana teman-teman, nggak harus seperti itu semuanya, nggak harus. Cukup catat pendapatan yang kita dapatkan setiap harinya dan juga pengeluaran yang kita lakukan setiap harinya di sebuah buku catatan yang khusus. Ya kan? Ini nggak susah kan? Dapat berapa misalnya setiap hari, jualan berapa setiap hari gitu ya. Pendapatannya berapa setiap hari, itu dicatat. Ya. Itu dicatat. Ya. Nah, ini juga sebenarnya penting kan buat bisnis kita. Kalau misalnya kita tahu pendapatan kita dari mana, dari si A, si B, si C gitu ya, maka kita juga akan bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan juga mendapatkan repeat order ketika akhirnya kita bisa memaintenance. Nah, ini sebenarnya seharusnya bersejalan dengan bisnis kita. Ya, ketika kita memiliki pencatatan, maka itu akan juga bagus untuk bisnis kita. Maka teman-teman, tolong pastikan ya bisnis kita punya pencatatan keuangan sederhana. Ya, sederhana saja, pendapatan dan juga pemasukan. Ya. Jadi kalau misalnya ada pencatatan, pendapatan dan juga pemasukan, maka kita bisa menyampaikan kepada pihak bank. Ini loh catatan kita, ini loh bisnis kita, ini loh omset kita, gitu ya. Ini loh margin kita dalam melaksanakan usaha kita, gitu ya. Jadi nggak sulit, gitu ya. Ada dasarnya. Nah, itulah yang dinilai oleh bank, teman-teman, gitu ya. Jadi ketika ini dilakukan, bank akan menilai bahwa oh ternyata ini bisnisnya oke, ternyata ini usahanya oke gitu teman-teman. Ya, nggak diragukan lagi gitu. Ya. Nah, lalu teman-teman, pihak bank sudah mulai tuh, wah ini bisnisnya oke nih, ini misalnya oke nih gitu ya. Nah, lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah coba secara rutin lakukan penyetoran dana kita, uang kita itu kepada bank. Kenapa? Karena itu lebih memastikan kepada pihak bank yang ingin memberikan kredit kepada kita, gitu ya, itu bahwa usaha kita memang omsetnya jelas gitu, perputaran uangnya jelas. Nah, perputaran uang yang jelas itu akan dilihat, akan dipastikan lewat bank, mutasi rekening kita di bank gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sudah terlihat, maka teman-teman gitu ya, kalau sudah terlihat maka ini akan lebih meyakinkan kepada pihak bank untuk perputaran uang kita. Hilangkan mindset bahwa mendapatkan rumah itu sulit, hilangkan itu. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya di otak kita, di pikiran kita itu sudah mengatakan sulit, maka teman-teman tidak ada yang mudah. Kenapa? Karena memang kita berpikirnya sudah sulit. Kalau kita berpikirnya sudah sulit, maka semuanya akan menjadi sulit, gitu ya. Kita nggak akan termotivasi untuk mencari jalan keluarnya ataupun mengetahui ya caranya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa insya Allah ini mudah, insya Allah ada caranya, maka semuanya akan menjadi mudah dan kita akan termotivasi untuk mencari caranya. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi udah tahu ya bagaimana caranya ya, tips-tipsnya agar kita bisa memiliki rumah kan gitu ya. Nah,
Sekarang saya lagi tinggal bagaimana teman-teman ketika semuanya sudah dipersiapkan, bagaimana teman-teman bisa mencari perumahan sekali lagi yang bekerja sama dengan bank yang memberikan fasilitas untuk KPR UMKM gitu ya. Karena nggak semuanya ya, sekali lagi saya sampaikan nggak semuanya developer itu bisa bekerja sama dengan bank yang bisa memberikan kredit untuk UMKM. Nah, alhamdulillah kebetulan ya di Esa Property ya itu punya program dan juga sudah bekerja sama dengan pihak bank yang bisa memberikan fasilitas KPR untuk UMKM. Nah, kenapa? Ini memang kita sengaja cari gitu. Kenapa? Karena kita melihat begitu banyak UMKM yang sudah berjuang luar biasa gitu ya, pagi, siang, sore, malam bahkan gitu ya, tetapi belum punya rumah impian untuk keluarga mereka. Ini menjadi sebuah teguran buat kami ya di developer, bagaimana caranya bisa memberikan fasilitas itu. Kita cari bank-bank yang bisa bekerja sama ataupun bisa memberikan fasilitas itu gitu ya untuk UMKM, dan alhamdulillah ternyata itu ada. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan mencari perumahan yang bisa bekerja sama dengan bank yang memberikan KPR untuk UMKM, hubungi kami ya di Esa Property. Teman-teman bisa melihat di di IG-nya gitu ya, di sosial media kita ya, IG dan juga akhirnya YouTube itu, insya Allah di situ akan jelas informasi yang kita berikan. Itu saja ya, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Selamat berjuang ya teman-teman semuanya UMKM, kita bisa memiliki rumah impian untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.